Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih semangat ya untuk belajar. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pergerakan dalam tata surya. Masih ingat bukan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, sebelum kita mulai, sekarang mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zirni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pergerakan bulan dan sistem penanggalan. Kalian pasti pernah bukan memperhatikan bulan yang ada di setiap malam. Kenapa ya bentuk mereka berubah-ubah? Atau apakah kalian pernah memperhatikan gerhana? Baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari? Kenapa dia bisa terjadi? Dan bagaimana ya ceritanya? Yang pertama, mari kita bahas dulu apa saja pergerakan bulan. Ternyata yang bergerak itu tidak hanya planet, tapi juga bulan sebagai satelit. Bulan melakukan 3 gerak sekaligus ketika mengelilingi bumi. Yang pertama, dia melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Yang kedua, dia melakukan revolusi atau berputar mengelilingi bumi. Dan yang ketiga, dia melakukan gerak angguk atau librasi, yaitu bersama bumi mengelilingi matahari. Mari kita lihat bagaimana bulan berotasi. Bulan juga berputar pada porosnya. Periode rotasi bulan membutuhkan waktu 29,5 hari. Kira-kira seperti ini. Saat bulan berotasi. Selain berotasi, dia juga melakukan revolusi, yaitu mengelilingi bumi. Saat melakukan revolusi, sebenarnya bulan juga melakukan gerak angguk, yaitu mengikuti bumi mengelilingi matahari, seperti pada gambar ini. Kita lihat bahwa bulan mengelilingi bumi atau berevolusi, sambil berputar mengelilingi matahari. Waktu bulan untuk berevolusi atau mengelilingi bumi membutuhkan waktu 29,5 hari. Ternyata sama ya, waktu rotasi dan revolusi bulan. Hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Jadi kita tidak dapat melihat sisi lain dari permukaan bulan. Waktu 29,5 hari tadi disebut sebagai satu bulan sinodis, atau yang disebut sebagai bulan Komariah. Inilah gerak revolusi bulan. Gerakan revolusi bulan menyebabkan perubahan kedudukan bulan. Hal ini mempengaruhi bentuk bulan yang kita lihat dari bumi. Perubahan bentuk bulan ini disebut dengan fase bulan. Nah, fase bulan awal yaitu seperti ini, yang kita sebut sebagai bulan baru atau new moon. Biasanya, pada bulan baru kita tidak dapat melihat bulan, karena permukaan bulan yang menghadap bumi tidak mendapat sinar matahari. Seiring berjalannya hari, maka bulan baru ini akan menjadi bulan sabit, karena sedikit permukaan bulan tersinari oleh cahaya matahari. Lalu menjadi bulan setengah, kemudian menjadi bulan bungkuk, atau yang dapat kita lihat 3/4 bagian permukaannya. Selanjutnya akan menjadi bulan purnama, di mana bulan ini tampak terlihat penuh. Kemudian kembali lagi menjadi bulan bungkuk, bulan setengah, bulan sabit, hingga kembali lagi membentuk bulan baru. Ada 2 fase penting pada fase-fase bulan ini,
yang mempengaruhi permukaan bumi, khususnya pasang surut air laut, yaitu fase bulan purnama dan fase bulan baru. Pada fase ini, gaya gravitasi bulan cukup besar, sehingga mempengaruhi pasang pada air di permukaan bumi. Selain terjadinya fase-fase bulan, ternyata pergerakan bumi dan bulan mempengaruhi terjadinya peristiwa alam, seperti gerhana. Contohnya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana terjadi karena bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan saat mereka berada pada satu garis lurus. Bayangan ini ada dua bagian. Ada bayangan inti atau umbra yang gelap dan bayangan kabur atau sebagian yang disebut sebagai penumbra. Contohnya pada gambar ini. Ini adalah gambar dari gerhana. Nah, bayangan umbra ini adalah bayangan inti yang gelap, sedangkan penumbra adalah bayangan yang samar. Mari kita lihat apa yang terjadi saat gerhana bulan terjadi. Jadi, gerhana bulan hanya terjadi di malam hari, yaitu saat bulan memasuki fase purnama atau bulan penuh. Gerhana ini terjadi saat kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, seperti pada gambar ini. Jadi bumi ada di antara matahari dan bulan. Pada saat ini, bulan berada pada fase bulan purnama. Nah, saat ini, permukaan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Jadi, seharusnya cahaya matahari bisa sampai ke bulan. Namun, karena terhalang oleh bumi, maka cahaya ini menutupi cahaya untuk bulan. Pada gerhana bulan terdapat dua bayangan, seperti yang tadi sudah kita bahas, yaitu umbra atau bayangan yang gelap dan penumbra atau bayangan yang samar. Nah, umbra di sini ditandai di wilayah ini, sedangkan bagian atas dan bawah ini disebut sebagai penumbra. Apa hubungan antara umbra dan penumbra pada gerhana? Pada gerhana bulan, jika seluruh permukaan bulan ditutupi oleh bayangan umbra bumi, maka akan terjadi gerhana bulan total, seperti pada gambar ini. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, dan permukaan bulan seluruhnya ditutupi oleh bayangan umbra dari bumi. Nah, wilayah ini nantinya akan terjadi gerhana bulan total. Tapi, jika hanya sebagian wilayah bulan yang ditutupi oleh bagian umbra bumi, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian, seperti pada gambar ini. Gerhana bulan sebagian juga terjadi saat posisi bulan berada di wilayah penumbra, misalnya di sini atau di sini. Atau lebih jelasnya kita lihat di gambar ini, seperti posisi ini dan ini. Ini juga akan terjadi gerhana bulan sebagian. Lalu bagaimana dengan gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi pada siang hari dan terjadi jika kedudukan matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Saat ini, bulan berada pada fase bulan baru atau new moon. Nah, saat ini, cahaya matahari yang menuju bumi dihalangi oleh bayangan bulan, sehingga terjadilah gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana yang kita kenal, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Suatu daerah akan mengalami gerhana matahari total jika bayangan umbra bulan jatuh di daerah itu. Nah, inilah gambaran dari gerhana matahari.
yaitu bulan berada di antara matahari dan bumi. Saat ini, bumi sedang dalam keadaan terang atau siang hari. Namun, cahaya yang menuju bumi dihalangi oleh bayangan bulan. Jika bayangan yang gelap ini atau bagian umbra jatuh ke permukaan bumi, maka daerah bumi yang ini akan mengalami gerhana matahari total. Tapi, jika bayangan penumbra bulan yang jatuh ke permukaan bumi, maka yang terjadi hanya gerhana matahari sebagian. Contohnya pada gambar ini. Jadi, jika bayangan bulan yang jatuh di bumi adalah bayangan penumbra, baik yang ini maupun yang atas, maka terjadi gerhana matahari sebagian. Oleh karena itu, saat gerhana matahari total, kita tahu ada daerah yang mengalami gerhana total, namun ada daerah lain yang hanya mengalami gerhana sebagian. Lalu bagaimana dengan gerhana matahari cincin? Gerhana matahari cincin terjadi jika bayangan umbra bulan tidak mencapai permukaan bumi. Gambarannya yaitu kita lihat dari gambar ini. Di sini ada matahari, bulan, dan bumi. Nah, bayangan umbra bulan ada di sini. Namun, bayangan ini tidak sampai ke bumi. Sehingga yang jatuh ke permukaan bumi hanya perpanjangannya saja, karena jaraknya yang jauh. Akibatnya, bayangan bulan tidak dapat menutupi seluruh cahaya matahari. Sehingga, yang tertutupi hanya bagian tengahnya saja, sedangkan bagian pinggirnya masih terlihat jelas. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya cincin, atau kita melihatnya seperti cincin. Inilah 3 jenis gerhana matahari. Tadi kita sudah mengenal akibat-akibat dari pergerakan bulan. Nah, ternyata pergerakan bumi dan bulan juga mempengaruhi sistem penanggalan atau pergantian waktu. Nah, pergantian waktu ini dibuat menjadi sistem yang kita kenal sebagai kalender. Ada 2 jenis kalender yang kita gunakan. Yang pertama adalah kalender Masehi. Kalender ini ditetapkan berdasarkan waktu revolusi bumi, atau gerak bumi mengelilingi matahari. Nama lain kalender ini adalah kalender Syamsiah atau kalender surya. Kita tahu bahwa bumi mengelilingi matahari dalam waktu 365/4 hari. Jadi ada pecahan di sini yaitu 1/4. Dalam kalender Masehi, 1 tahunnya hanya terdiri dari 365 hari, yang dibagi menjadi 12 bulan. Lalu kemana 1/4-nya? Nah, kekurangan 1/4 ini dikumpulkan dalam 4 tahun. Jadi, setelah 4 tahun, maka ditambahkan 1 hari ke bulan Februari pada kalender ini. Nah, tahun-tahun di mana bulan Februarinya itu bertambah 1 hari disebut sebagai tahun kabisat, atau tahun yang angkanya habis dibagi 4. Contohnya adalah 1992, 1996, 2000, atau kemarin 2020, itu adalah contoh dari tahun kabisat. Nah, ini adalah nama bulan dan jumlah hari pada kalender Masehi. Teman-teman pasti sudah hafal ya dengan nama bulan dari kalender ini. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober,
November, dan Desember. Jumlah hari pada setiap bulannya mulai dari 31 sampai 30 hari, kecuali bulan Februari, yaitu 28. Namun, pada tahun Kabisat, jumlah hari pada Februari menjadi 29. Sehingga jumlah seluruh hari pada kalender Masehi yaitu 365 hari, atau 366 hari pada tahun Kabisat. Kalender yang kedua yaitu kalender Hijriah. Nah, dia dibuat berdasarkan revolusi bulan atau gerak bulan mengelilingi bumi. Nah, kalender ini juga terdiri dari 12 bulan. Namun, jumlah harinya yaitu 354 hari. Pada kalender ini, setiap bulannya dibuat berseling, yaitu ada yang jumlah harinya 29 dan ada yang jumlah harinya 30. Kenapa? Nah, kita ingat-ingat bahwa revolusi bulan membutuhkan waktu 29 setengah hari. Nah, setengah ini kemudian digenapkan dengan cara membuat jumlah hari pada setiap bulannya berseling. Mulai dari 29, kemudian menjadi 30, dan seterusnya. Lebih jelasnya, mari kita lihat nama-nama bulan dan jumlah harinya. Dimulai dari bulan Muharram dengan jumlah 30 hari, lalu ada Safar, yaitu 29 hari, Rabiul Awal 30 hari, Rabiul Akhir 29 hari, dan seterusnya. Setelah itu ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, teman-teman, apakah tahu sekarang kita sudah masuk bulan apa? Ya, benar, Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga kita dimudahkan ya untuk masuk ke bulan Ramadan. Nah, di kalender Hijriah, jumlah harinya berbeda dengan kalender Masehi, yaitu hanya 354 hari. Oke teman-teman, itu tadi pembelajaran kita tentang pergerakan bulan dan sistem penanggalan. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Miss Putih ya. Oke, sekarang mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.